Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Putri dari kelas manajemen 22C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang reasuransi. Apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransi perusahaan. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmungkinan finansialnya kepada perusahaan lain. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Selanjutnya, ada jenis-jenis reasuransi. Ada 3 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada TRT, fakultatif obligatori, dan pools. Selanjutnya ada jenis-jenis dari reasuransi. Yang pertama ada TRT. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, proporsional dan non-proporsional. Yang kedua ada fakultatif. Dalam metode ini, fakultatif perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur. Namun, gak ada kewajiban perusahaan asuransi buat melimpahkan risiko itu. Yang ketiga ada fakultatif obligatori. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Kalau iya, memutuskan mau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat ada pools, bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menentukan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reasurans bersama. Selanjutnya ada tujuan dari reasuransi. Yang pertama ada capacity boosting, terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungjawaban yang tinggi, yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dan perusahaan. Yang kedua ada removal of uncertainty, dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi selama berapa besar kerugian yang akan dialami. Yang ketiga ada confidence. Dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasinya. Yang keempat ada catastrophe protection, melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya. Yang terakhir ada spread of risk, tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuraduransi ini adalah sebagai alat penyebar risiko. Selanjutnya ada keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Yang kedua, ada mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Selanjutnya, perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko. Selain persamaan, ada juga perbedaannya. Yang pertama ada hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua ada segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail dan korporat dengan kompetisi tinggi. Makanya selalu aktif beriklan agar brandingnya populer di masyarakat. Selanjutnya ada contoh-contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Yang pertama ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. PT Maskapai ini disebut juga Marine atau Marine Re, didirikan pada tanggal 4 Juni 1953 dan menjadikan perusahaan reasuransi pertama di Indonesia sejak awal berdirinya. Marine menghadirkan 3 jenis produk, yaitu jiwa, umum, dan unit usaha syariah. Unit usaha syariah Marine sendiri sudah mendapatkan izin usaha per tanggal 25 Agustus 2006. Selanjutnya ada PT Reasuransi Indonesia Utama atau Persero. Perusahaan yang biasa disebut Indonesia Re ini didirikan pada tanggal 30 November 1985 pada awal berdirinya. Perusahaan ini memiliki nama PT Asuransi Ekspor Indonesia atau Persero. Indonesia Re dilahirkan untuk mendorong mengembangkan ekspor non-migas. Indonesia Re melindungi 2 kategori produk, yaitu jiwa dan umum.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.